Kembali lagi kita berjumpa di channel saya, Ikomang Arina. Bersama dengan Bapak Komang Arina. Oke, kali ini kita akan tanya-tanya sedikit tentang apa yang Bapak kenal dengan barbershop, kata barbershop. Ya, pertamanya itu barbershop itu saya kenal ketika saya kuliah di Makassar. Awalnya barbershop itu kan kita tidak terlalu familiar ya. Kita kira orang jual soap. Padahal ini adalah satu gerai untuk merapikan rambut ya. Untuk merapikan rambut supaya kelihatan lebih fresh, lebih ganteng, keren ya. Tapi itu juga rambut kan membuat kita itu lebih percaya diri kan. Ya. Oke. Terus apakah sering pangkas rambut di barbershop sebelumnya atau di tempat lain? Kalau saya di kota, saya pilih barbershop yang bagus lah, yang nyaman, yang ada relax-relaxnya, ada musiknya, ada AC-nya. Tapi ini kebetulan di Tolai ini baru dibuka barbershop yang lumayan bagus lah, untuk bukan sekedar potong rambut kan, kita juga harus relax. Kalau perlu barbershop juga ada kerimbatnya, ada pijat kaki dan sebagainya. Sebenarnya kalau ada pilihan inilah pilihan buat saya yang terbaik ya. Kita keseharian kita udah capek, kita sambil gunting rambut juga harus relax kan. Lanjut, tipe model rambut apa yang Bapak sukai, yang sering Bapak model saat datang ke barbershop mungkin, atau? Dari dulu model rambut saya begini aja, belah tengah dan di samping tipis, di belakang tipis, supaya sejuk ya, supaya lebih dingin kepala. Samping itu juga kelihatan lebih sopan. Itu adalah pandangan pertama buat seseorang ya. Kalau orang melihat wajah itu pasti yang pertama rambut dulu dilihat ya. Pertama rambut itu adalah personifikasi daripada kejiwaan seseorang ya. Kalau rambutnya modis, rapi, itu menunjukkan orangnya itu stabil gitu loh. Tapi kalau rambutnya urak-urakan, jambring, jabrik dan sebagainya, itu juga menunjukkan bahwa orangnya itu freestyle gitu loh, bebas gitu loh. Bukannya jelek, tetapi kan rambutnya menunjukkan kepribadian gitu. Jadi rambut memang harus diurus, jangan sampai rambut itu urakan gitu. Oke, apakah rambut punya masa subur? Setahunya Bapak gimana? Ya, maksudnya rambut apakah punya masa panjang atau sampai habis? Rambut itu kan sesuatu yang ajaib ya. Di tubuh kita banyak ada rambut di kepala, rambut di alis, rambut di kumis, rambut di dagu, rambut di badan, rambut di mana lagi gitu. Tapi yang anehnya, rambut ini dalam fungsinya untuk melindungi kepala, dia tidak pernah berhenti tumbuh. Kalau dibiarkan panjang sekali, orang laki-laki pun kalau dibiarkan rambutnya panjang sampai ke kaki pun bisa ya. Tapi untuk fungsi kenyamanan ya, rambut memang harus diatur ya, supaya bagus, tertata, rapi. Lanjut, kira-kira fungsi rambut untuk kesehatan buat Bapak yang menurut Bapak tahu apa? Kalau yang kita pelajari sejak dulu, bahwa rambut itu fungsi utamanya adalah untuk melindungi kepala, karena kepala itu menyimpan otak, chip komputer daripada diri kita yang sangat penting ya.
Jadi otak itu tidak boleh kepanasan. Otak itu juga harus sejuk ya. Jadi dari sengatan matahari terutama, rambut itu sangat penting ya. Tapi banyak juga orang yang rambutnya botak. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah botak itu melindungi? Kalau yang botak itu tidak cocok dengan barbershop. Ya, botak itu kan ada hubungannya dengan hormon seks seorang laki-laki. Kenapa hanya laki-laki yang botak? Karena hanya laki-laki yang punya hormon seks yang namanya testosteron gitu ya. Nah, itu ada kaitannya, entah apa kaitannya. Yang jelas wanita jarang sekali ada botak ya, paling sedikit ya, botak sedikit aja. Kalau botak sampai ke belakang itu juga kan jarang sekali ya. Rambut itu terutama pentingnya adalah untuk melindungi kepala dari sengatan matahari, dari kedinginan, dari kepanasan. Oke. Berikutnya, apakah segi kesehatan bisa dilihat dari rambut? Orang yang sehat, rambutnya itu kuat dan kokoh, ya. Tidak rontok, tidak istilahnya rambutnya itu simply, maksudnya bersinar ya, bercahaya ya. Nah, tapi sayangnya sekarang orang banyak yang menyalahi aturan kesehatan, rambutnya hitam kok dikasih kuning. Nah, itu sudah merusak kesehatannya. Kalau Tuhan sudah ciptakan warna rambut itu sesuai dengan gen, sesuai dengan iklim juga ya. Umumnya orang di daerah tropis itu rambutnya hitam. Kenapa? Karena matahari terlalu panas untuk lebih kuat melindungi kepala ya. Samping itu kalau orang yang sakit ya, orang sakit itu rambutnya kurus, kusam, terus mudah dicabut ya. Kalau dicari begini Rontok. Kalau Anda masih dapat rambut, kalau ditarik begini, kalau Anda lihat ini rambutnya ada rontok, berarti Anda kekurangan nilai gizi. Karena kuatnya rambut itu tergantung dari seberapa cukup protein. Nah itu kamu rambutnya udah rontok, itu kenapa rusak? Karena zat kimia. Jadi rambut itu harus dipelihara, jangan dirusak-rusak ya. Karena modis, lalu rambut harus dicek dengan segala macam zat kimia. Nah, itu akan merusak akar rambut. Jadi kalau mau rambut yang sehat, saya kira cukup dirawat dengan sampo-sampo alami. Nah, kemudian pikiran ya sangat mempengaruhi ya. Orang yang rontok rambut itu terpengaruh juga oleh pikiran. Kalau dia terlalu stres, terlalu tegang, terlalu bermasalah dengan pengendalian pikiran, rambutnya pasti rontok. Kalau orang yang sakit, infeksi di perutnya, itu rontok sampai gundul. Kalau orang yang tipes, itu bahkan rambutnya gundul, ya rontok semua. Kalau orang yang kena kanker ya, dia rambutnya rontok juga. Nah itu teman-teman, kalau punya rambut itu adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Kita pelihara rambutnya yuk. Oke. Kalian terakhir atau saran buat barber yang ada ke depan harus bagaimana? Kalau menurut saya sih barbershop itu adalah salah satu tempat untuk merawat kesehatan ya. Jadi di dalam barbershop juga harus memenuhi syarat-syarat kesehatan seperti udara yang bagus, suhu yang sesuai, pencahayaan yang bagus, kemudian ada juga musik yang smooth untuk relax. Kalau perlu siapkan juga air mineral yang segar kan. Untuk tamu, sebenarnya tamu itu tidak takut untuk bayar lebih kalau servis atau suasananya itu bagus. Bukan sekedar potong rambut kok. Kalau macam saya ini mau pergi ke barbershop, ke salon atau ke
tempat-tempat pijat itu adalah untuk membuat supaya badan ini rileks gitu. Karena kesehatan itu mahal. Jadi barbershop itu sebaiknya tingkatkan perhatiannya bagaimana supaya customer itu lebih rileks dan sehat. Oke, sekian pertanyaan dari Fuxiang Barbershop mengenai rambut yang sudah disampaikan tadi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, di akhir video ini jangan lupa subscribe channel Bapak Komang Arina dan jangan lupa like, comment, and share. Oke, bye. Mas